سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahtera rumah tangga persoalan pasti akan selalu ada. Perselisihan, perbedaan pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah sikap nuyus yang ditampakkan oleh sang istri. Dalam pemaparan kali ini, kami akan membahas apa sebenarnya arti dari nuyus, apa saja yang bisa menyebabkan seorang perempuan dianggap nuyus, apa yang harus dilakukan oleh suami, dan bagaimana konsekuensi hukumnya menurut syariat Islam. Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Mustafa Al-Butha dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i dalam kitab Juz 4 halaman 106, nuyusnya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami. Nuyusnya perempuan ini hukumnya haram dan merupakan suatu dari beberapa dosa besar. Selain haram, nuyus juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Hasim dalam Fathul Qarib halaman 239. Ada dua hal yang bisa gugur akibat nuyus, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah. Lebih lanjut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nuyus apabila ia keluar rumah dan berpergian tanpa izin suami, tidak membuka pintu bagi suami yang hendak masuk rumah, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau yang lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri. Lantas, apakah berarti setiap akan keluar rumah atau berpergian, seorang istri harus meminta izin lagi dan lagi kepada suaminya? Tidak juga begitu. Izin dari suami ini bisa diberikan secara umum. Artinya, jika diyakini bahwa suami pasti rela, maka itu bisa dianggap sebagai izin. Dan ketahuilah sahabat, tidak semua tindakan kasar yang dilakukan oleh istri dianggap sebagai nuyus, sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan teks kitab Fathul Qarib. Menurut pendapat yang lebih sahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk nuyus, tetapi dia berhak atau harus diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika ini terjadi, suami tidak perlu melaporkan kepada al-qadhi atau hakim. Dan jika seorang istri melakukan nuyus dengan cara keluar rumah
atau berpergian semaunya tanpa izin suami atau menolakkan ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sebagaimana yang diterangkan ayat tersebut, jika seorang istri nuyus, maka cara pertama ialah suami menasihati istrinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih nuyus, maka langkah kedua ialah tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Langkah terakhir, jika masih tetap nuyus, ialah dengan memukulnya. Namun, memukul di sini tidak boleh sembarangan. Pukulan yang dijalankan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka dan tidak boleh melukainya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah jika seorang istri bersifat nuyus, dan bagaimana solusi bagi suami untuk mengingatkan istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga kita yang warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم